of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Jauh sebelum ini mungkin nggak ada yang nyangka kalau timnas Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini. Yap, tentu masih teringat jelas ketika Indonesia selalu dianggap tim hore atau bahkan lumbung gol ketika tampil di level Asia. Akan tetapi untuk saat ini jelas situasinya berubah, di mana tim Garuda mampu tumbuh jadi tim yang nggak bisa lagi disepelekan. Nah, berbicara soal peluang tim Garuda di round 3 ini, kecuali Jepang, secara matematis kita masih punya peluang yang sama dengan tim lainnya yang dianggap lebih berpengalaman. Akan tetapi melihat komposisi Garuda Calling yang baru aja diumumkan, membuat banyak pihak merasa kalau Indonesia beneran dianggap memiliki kekuatan yang berbeda. Bahkan media seperti ESPN sebelum ini juga pernah menyebut jika Indonesia sangat berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun begitu, nggak sedikit juga yang merasa kalau masih ada banyak kejutan lainnya dari tim Indonesia. Bersamaan dengan masuknya tim pelatih baru, pemain baru, penasihat teknis, hingga nantinya Dirtek baru, membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Grup C memang menjadi grup yang persaingannya paling ketat. Hal itu lantaran semua tim kecuali Jepang terlihat saling mengalahkan. Dan terbukti jarak poin antara peringkat 2 sampai 6 hanyalah 1 poin. Nah, untuk Indonesia sendiri kini ada di posisi 3 klasemen sementara, yang mana secara hitung-hitungan tim Garuda masih berpeluang besar untuk finish bahkan di posisi 2. Meskipun begitu, jangan terlena dan jangan terbuai karena bagaimanapun persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya tadi, peta kekuatan di grup ini asli beneran nggak bisa ditebak. Yap, melihat sikon yang ada membuat media seperti ESPN dalam tanda kutip menghimbau kepada tim-tim seperti Australia, Bahrain, dan juga China untuk benar-benar mewaspadai Indonesia. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan serta jadi tim yang sangat sulit dianalisis. Terlebih dengan jajaran pelatih baru bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru, membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Dan menurut mantan pemain timnas Arab Saudi, Sultan Al Saud, timnas Indonesia sungguh mencari tim yang sangat tidak bisa diprediksi kekuatannya. Di mana dalam pemanggilan pemain kali ini, ada lagi pemain baru dari Eropa dalam diri Ole Rummenigge. Nggak cuman itu, tim ini nantinya juga akan bertambah kuat usai Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi resmi disumpah menjadi WNI. Tak ada keraguan, pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi mungkin di atas kertas mudah, tetapi di lapangan kejutan mungkin terjadi, ujar Sultan Al Saud dikutip dari media Arab Saudi Win-Win. Lebih lanjut, Indonesia sendiri saat ini juga sedang dianggap berkamuflase di balik ranking FIFA yang ada. Bahkan ketika undian awal grup C digulirkan, Indonesia yang ketika itu masih duduk di posisi 134 sungguh diremehkan. Namun sekarang ini semuanya sungguh nggak seperti apa yang dibayangkan. Karena gimana bisa? Timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit tapi punya market value gila-gilaan, yang mana angka itu jauh di atas Bahrain dan China, yang masing-masing memiliki market value cuma sekitar kurang lebih 158 miliar. Bayangin, sebelum gabungnya Trio Enjoy, market value Indonesia ada di posisi 8 Asia dengan 547 miliar rupiah. Dan nanti semisal Trio Enjoy udah join, diprediksi market value Indonesia akan naik ke posisi 6 dengan nilai 615 miliar rupiah. Lebih dari itu, nilai dari Mesilkers aja wis, yang baru aja menjalani pertandingan ke-100-nya di Eredivisie, itu hampir setara dengan satu skuad timnas Bahrain. Gokil nggak tuh? Lalu bayangin aja, tim yang bahkan nggak pernah menang Piala AFF, sekarang punya pemain-pemain yang berkarir di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang di Bundesliga. Serta punya pemain yang pernah main di level Liga Champions, Europa League, ataupun Conference League. Kemudian timnas Indonesia sekarang juga diisi jajaran pelatih yang statusnya legenda besar. Patrick Kluivert,
pernah jadi top skor Euro 2000, menang UCL, Eredivisie, dan La Liga. Lalu Alex Pastoor yang dijuluki sebagai profesor ahli taktik serta analis terbaik di Belanda. Kemudian ada Danny Lanzat yang pernah membela tim-tim ternama seperti Ajax, Feyenoord, dan Twente. Serta ada Gerard van den Berg yang bahkan dia layak disebut lebih legend dari Patrick Kluivert. Eredivisie, Liga Champions, sampai Piala Eropa bersama timnas Belanda sukses ia menangkan. Belum lagi penasehat teknis yang baru dalam diri Jordi Cruyff merupakan anak dari legenda besar Johan Cruyff. Intinya, dari komposisi timnas Indonesia yang sekarang, tim ini sangat-sangat nggak boleh dianggap sepele. Itulah mengapa media Vietnam Soha.vn gak lagi gengsi buat menegaskan jika Indonesia sangat bisa untuk mengatasi perlawanan Australia serta Bahrain di bulan Maret ini. Alasannya ada dua, yaitu kedalaman skuad yang mewah, serta ini adalah tim terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang sejarah. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, timnas Indonesia dinilai mampu meraih poin penuh dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media tersebut. Di sisi lain, melihat komposisi Garuda Calling kali ini diketahui membuat Australia cukup khawatir. Dan menurut Sandy Walsh dalam podcastnya bersama The Highway, pemain 29 tahun menceritakan perihal kecemasan yang melanda tim Kanguru, di mana Sandy yang kini main di Yokohama FC Marinos berada satu tim dengan Thomas Deng, salah satu penggawa The Socceroos. Sandy menceritakan kalau ia sengaja menggoda Thomas terkait sikon yang ada. Dan Sandy mengatakan jika Thomas merasa sangat khawatir, terlebih Australia sendiri sedang dilanda badai cedera, sehingga Thomas merasa kalau timnya seperti sedang dikutuk. Saya banyak berbicara dengan rekan setim saya dari Australia tentang pertandingan tersebut. Dan ya, mereka agak khawatir. Dan hal itu seharusnya terjadi karena Indonesia akan datang. Kami siap dan bersemangat melawan Australia, khususnya laga kandang. Mereka punya banyak cedera dan mereka punya cedera di posisi-posisi penting. Dan saya mengirim mereka untuk menggodanya setiap kali pemain Indonesia itu membuat postingan tentang pemain lain yang cedera. Dan dia seperti, ya Tuhan, menurutku kita dikutuk atau semacamnya. Tapi saya bilang, saya tidak tahu. Tapi saya yakin orang-orang akan mengirim saya pesan untuk melakukan sesuatu kepada Anda sekarang karena Anda adalah rekan satu tim, ucap Sandy Walsh. Hadeh, mang kocak nih Bang Sandi. Tapi keren deh, baru pindah klub udah langsung bisa akrab sama pemain yang lain. Ini membuktikan jika mentalitas Sandy untuk mudah membaur dengan siapapun gak usah diragukan lagi. Dan berkaca dari cerita Cak Sandi, kembali lagi, ini harusnya bisa bikin tim Garuda gak boleh minder meskipun main away. Yap, dengan komposisi terbaru yang ada saat ini, Patrick Kluivert sepertinya akan menyiapkan formasi yang tak biasa, di mana dalam hal ini kemungkinan ada pendekatan berbeda dari apa yang selama ini dilakukan oleh STY. Dan di laga versus Australia, kemungkinan formasi yang dipakai adalah 4-2-3-1 dengan Martin Pas sebagai kiper, Dwight J serta Misilkers sebagai center back, Kevin Dix di kanan dengan catatan ia udah pulih 100%, serta Kelvin Verdong di back kiri. Untuk double pivot Tom Haye serta Joey Pelupesi kemungkinan adalah pilihan paling favorit, walaupun di sana masih ada nama Ivar Jenner yang selama ini juga terbiasa main sebagai pendamping Tom. Lalu Marcelino akan dipasang sebagai free roll, mengingat di posisi ini ia bisa mengeluarkan semua potensinya, dan itu terbukti di laga versus Arab Saudi. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa nih yang bakal main jadi penyerang? Mengingat pemain yang dipanggil seabrek gitu. Kalau Mimin pribadi sih ya, Dean James bisa ditaruh sebagai winger kiri, lalu Eliano Reinders di sayap kanan, dan Ole Roumanie sebagai juru gedor utama. Itu kalau versi Mimin. Kalau versi kalian, bisalah tulis nanti di kolom komentar. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat sekarang ini, Indonesia benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena segalanya masih bisa terjadi. Namun suka nggak suka, kita semua harus mengakui kalau timnas Indonesia yang sekarang ini memang ambisius dengan impiannya. Namun perlu dicatat, ambisius yang dimaksud di sini bukan ambisius yang menghalalkan segala cara loh ya. Seperti misalnya main trik guling-guling ala-ala tim Tengmania.
Dan melihat segala gebrakan yang ada, tampaknya PSSI beneran bukan lagi mengincar posisi 3 atau 4, melainkan posisi runner-up, yang mana itu artinya sebuah tiket untuk langsung lolos ke panggung impian. Ya mungkin di awal kita memang banyak diremehkan, tapi terbukti kita nggak akan pernah mau untuk membiarkan segala anggapan remeh itu jadi kenyataan. Karena apa? Ya karena Garuda itu tidak terlahir untuk berjalan, melainkan diciptakan untuk terbang, kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu. Semoga selalu dimudahkan dalam misi meraih mimpi di tengah gonjang-ganjing negeri ini akibat ulah para pejabat yang bahkan tak takut dengan yang namanya azab ilahi. Oke, kita Garuda. Our journey ascends, red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.